Selamat pagi Bapak Ibu semuanya yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau bersama-sama, kita mau berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat perlindungan penjagaanmu. Satu hari sudah berlalu karena kami tahu Tuhan baik. Dan jika pagi hari ini kami ada, itu juga karena pertolongan dan anugerah Tuhan. Saat ini kami mau siapkan hati kami untuk kami mendengar firman Tuhan. Berbicara bagi kami semua Tuhan, Tuhan yang mengendalikan segala sesuatunya. Biar firman Tuhan menjadi rema dan menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Karena tema dalam bulan ini yaitu bekerja bagi Allah, bekerja bagi Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini pun juga saya ambil di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 47. Saya bacakan. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kalau kita lihat konteks dari Kisah Para Rasul 2 ini adalah di mana murid-murid mengalami pertumbuhan, mengalami cinta mula-mula, mengalami sesuatu atmosfer yang baru di mana mereka mau bersekutu dengan Tuhan. Nah, bekerja bagi Allah atau bekerja bagi Tuhan sesuatu hal yang seharusnya itu melekat bagi kita sebagai orang-orang percaya. Ada suatu cerita seperti ini Bapak Ibu, ada presiden ya bernama Theodore dalam presiden Amerika. Dia menyebut bahwa Anthony Wayne ada seorang brigadir jenderal di usia 34 sebagai jenderal lapangan terbesar yang Amerika pernah hasilkan. Banyak orang lebih sering menyebutnya sebagai Anthony gila gitu ya. Ketika Inggris waktu itu sudah berkemah di kota-kota di Jerman, George Washington memimpin rapat untuk membahas kapan dan bagaimana Amerika akan berperang. Sebagian besar jenderal duduk manis di sekeliling meja dan mengungkapkan berbagai alasan untuk tidak jadi berperang atau tidak usah pergi berperang. Wayne duduk di sudut sambil membaca sebuah buku. Ketika Washington bertanya kepadanya, "Apa yang ingin kau katakan, jenderal?" Wayne berkata kepadanya, Wayne berkata kepadanya sambil menutup bukunya dengan keras, kemudian perlahan bangkit dan berdiri, lalu dengan tegas ia menjawab, "Saya tidak akan berkata apa-apa. Saya akan segera bekerja untuk memenangkan peperangan ini." Demikianlah juga kita Bapak Ibu, kita bekerja bagi Allah artinya apa? Kita siap sedia. Kapan Tuhan suruh kita? Bukan hanya sekedar bicara saja, bukan hanya sekedar teori saja, tetapi kita melakukannya, kita melaksanakan. Bekerja bagi Allah banyak hal Bapak Ibu, yaitu melayani buat Allah. Bekerja melakukan pekerjaan Allah itu dimanapun Bapak Ibu saat ini dipercayakan, Bapak Ibu mengerjakan segala sesuatunya dengan totalitas, dengan hati yang hanya satu-satunya hanya untuk Allah saja, dengan tujuannya itu apapun yang aku lakukan semuanya hanya untuk buat Tuhan saja. Inilah gambaran bahwa mentalitas orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus pada hari Pentakosta, yaitu di dalam tadi kita Kisah Para Rasul pasal 2 tadi. Setelah menanti-nantikan Allah sampai Roh Kudus dicurahkan, mereka langsung sibuk bekerja bagi Allah. Mereka sibuk untuk melakukan pelayanan mereka bagi Allah. Jika kita mau introspeksi diri, mengapa banyak saat ini orang-orang percaya yang sulit sekali mengalami pertumbuhan karena tidak mau bekerja bagi Allah. Jujur Bapak Ibu, jika saat ini ditanyakan apakah Bapak Ibu mau melayani Tuhan, ya kan di atas mimbar seorang hamba Tuhan mungkin bisa berkata seperti itu. Ya mau, tapi grand disodorkan untuk melakukan pelayanan, banyak yang berpikir dengan berkata, "Oh saya tidak bisa, oh saya tidak cukup pintar, oh saya tidak bisa berkata-kata." Pelayanan kadang lebih sering dilihat kepada hal yang itu di atas mimbar saja, itu sebagai WL, sebagai pengkhotbah, sebagai singer atau sebagai pemain musik. Padahal melayani Tuhan itu banyak sekali. Bekerja bagi Allah itu tidak hanya selalu melulu di atas mimbar. Banyak hal yang kita bisa lakukan di dalam gereja yang bisa kita lakukan. Contohnya apa? Bisa kita peduli dengan lingkungan gereja sekitar dengan menjaga kebersihan, atau membersihkan kamar mandi, atau melakukan penyapu. Mungkin orang nggak mandang, atau melakukan membereskan kursi. Ada banyak hal Bapak Ibu untuk yang bisa kita kerjakan. Tapi seringkali kita tidak mau mengerjakan, kita hanya berfokus kepada melayani itu berarti menjadi WL, menjadi singer, menjadi pemain musik atau kolektor. Padahal menjadi asal atau penyambut tamu itu juga merupakan pelayanan yang luar biasa. Kadang orang masuk suatu gereja dengan senyum seorang asar itu, penerima tamu itu dengan senyum yang tulus, dengan senyum dengan hati, mereka diberkati padahal belum mulai ibadahnya. Seperti itu Bapak Ibu. Terlalu ada suatu ulasan seperti ini Bapak Ibu. Terlalu banyak yang rapat, sedikit yang berdoa. Terlalu banyak yang diskusi, sedikit yang beraksi.
Terlalu banyak yang menuntut, sedikit yang memberi. Terlalu banyak yang bicara, sedikit yang bekerja. Jadi kita mau menerapkan konsep back to the Bible lagi, kembali lagi kepada Alkitab secara nyata. Makanya saya mau pada pagi hari ini mau mengajak Bapak Ibu sekarang itu untuk banyak berdoa, banyak beraksi. Banyak berdoa, banyak memberi. Banyak berdoa, banyak bekerja bagi Allah. Amin Bapak Ibu, sekali lagi, banyak berdoa berarti banyak beraksi. Banyak berdoa berarti banyak memberi. Banyak berdoa berarti banyak bekerja bagi Allah. Pagi hari ini saya menantang Bapak Ibu semua untuk kita mau bekerja bagi Allah. Sekali lagi, pelayanan itu tidak melulu di atas mimbar. Berdoa ataupun kita kunjungan ataupun kita peduli kepada, mungkin ada teman kita yang sebangku kita yang tidak hadir, kemana ya ibu ini ya, itu pun juga bagian bekerja bagi Allah. Apapun yang saat ini Tuhan berikan talenta bagi Bapak Ibu, lakukanlah itu semua bagi Tuhan. Bagi dunia ada banyak orang yang mau bekerja. Bukankah seharusnya saya dan Bapak Ibu memiliki motivasi yang jauh lebih besar untuk bekerja bagi Allah? Bekerja bagi Allah walaupun orang tidak memandang kita. Bekerja bagi Allah walaupun kita tidak dapat gaji. Ada lagu pujian kalau dulu di sekolah kitab suka diplesetkan seperti ini. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Kalau di sekolah kitab diganti Bapak Ibu. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar sonde gaji selalu manis. Sonde gaji tidak digaji maksudnya tidak dihargai, tidak diperhatikan, tetap mau bekerja buat Tuhan. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senang kan. Masih mau gak gitu, tidak diperhatikan, tidak diucapkan terima kasih, mungkin tidak ada yang peduli. Oh ya ibu terima kasih buat pelayanan, mungkin gak ada yang mengatakan seperti itu. Atau bapak terima kasih buat pelayanan, tapi bapak ibu masih mau bekerja bagi Allah. Itu suatu hal yang Tuhan ajungkan jempol. Dan percayalah, tanamkan dalam hati Bapak Ibu bahwa apapun yang Bapak Ibu kerjakan jika dengan kesungguhan hati, dengan ketulusan buat Tuhan, Tuhan perhitungkan itu. Tuhan lihat dan Tuhan perhitungkan itu. Tuhan tidak pernah berhutang dan Tuhan pasti memberkati Bapak Ibu. Orang bisa tidak memperhatikan, orang bisa bilang tidak terima kasih, ataupun orang bisa tidak menghargai, tapi Tuhan menghargai setiap yang Bapak Ibu kerjakan buat dia. Puji nama Tuhan, pagi hari ini biar menjadi ingatan buat kita, dan kembali lagi kita dipacu lagi untuk saya mau bekerja buat Tuhan. Apapun yang Tuhan percayakan saat ini, saya mau bekerja buat Tuhan. Puji nama Tuhan, kita mau berdoa pagi hari ini. Bapak yang baik, terima kasih sekali lagi buat kebenaran firman-Mu yang telah mengajarkan kami untuk kami boleh bekerja buat-Mu dengan tidak jemu-jemu. Apapun yang Kau percayakan, kami mau kerjakan yang terbaik buat Tuhan. Sekalipun manusia tidak melihat, sekalipun manusia tidak memandang, sekalipun manusia tidak berbilang terima kasih kepada kami, tapi kami mau bekerja buat Tuhan. Berkati Tuhan, dimanapun saat ini Tuhan, Bapak Ibu yang sudah melihat, yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, memberkati mereka dalam pekerjaan mereka, dalam aktivitas mereka, dalam usaha mereka, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil adanya. Pujian nama-Mu Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita mengucap syukur atas firman Tuhan yang sudah diberitakan oleh hamba-Nya. Biarlah hari ini kita mau semakin mengerti bahwa kita dipanggil oleh Tuhan untuk bekerja bagi Tuhan, untuk mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Dengan apapun yang Tuhan sudah berikan bagi kita, kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Pagi hari ini mari kita naikkan pujian ini. Tuhan, kami mau mempersembahkan kehidupan kami, karena kami milik-Mu Tuhan. Haleluya. Ini aku Tuhan. Ini aku, semua milik-Ku. Ku serahkan padamu.
bagimu Tuhan. Haleluya. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya. Hanya bagimu Tuhan. Yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku. Ku beri yang terbaik. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu. Segenap hati kami, segenap hatiku dan segenap jiwa kami Tuhan. Dan segenap jiwaku. Segenap hatiku dan segenap jiwaku. Segenap hatiku dan segenap jiwaku. Yes, benar Tuhan. Kami hanya memberikan yang terbaik bagimu Tuhan. Seluruh hidupan kami, segenap hati dan jiwa kami ya Bapa, hanya untuk Engkau. Ini kami Tuhan, pakailah kehidupan kami untuk kemuliaan-Mu Tuhan, untuk setiap pekerjaan Tuhan. Dan kami mau memberikan yang terbaik dalam setiap pekerjaan yang Tuhan berikan untuk kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa Engkau memilih kami untuk bisa melayani Tuhan, untuk bisa bekerja buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mampukan kami ya Bapa untuk boleh bekerja dengan sepenuh hati kami, dengan sepenuh jiwa kami, untuk melakukan semuanya hanya untuk Tuhan. Karena kami tahu Engkau begitu mengasihi kami, dan karena kami sudah melihat Engkau setia dalam kehidupan kami. Dan biarlah ya Bapa, sepanjang hidup kami, seumur hidup kami boleh melayani Tuhan, kami boleh bekerja buat Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan juga ya Bapa aktivitas kami ke dalam tangan Tuhan sepanjang hari ini dan seterusnya. Biarlah Tuhan yang akan menyertai kami, Tuhan yang akan memberkati kehidupan kami, Tuhan akan menjaga dan melindungi kami.
Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.